Pada video kali ini kita akan membahas isi dari chapter 11 ya, dari bukunya Olivier Blanchard yang membahas terkait dengan saving, capital accumulation, and output ya. Jadi pada intinya di chapter ini kita akan belajar bagaimana pengaruh tabungan dan pengaruh akumulasi kapital terhadap output. Nah, jadi inti dari chapter ini kita akan membahas terkait dengan the effect of the saving rate ya, atau pengaruh dari tingkat tabungan ya. Kita sebut saja sebagai saving rate ya, on capital and output per kapita, terhadap kapital dan output per kapita. Nah, saving rate yang di sini yang dimaksud itu apa? Saving rate di sini adalah the ratio of saving to GDP. Jadi rasio dana yang disimpan ya, artinya rasio uang yang Anda simpan ya, dibandingkan dengan GDP atau gross domestic product. Nah, itu yang dimaksud dengan saving rate. Kalau GDP kita sudah belajar sebelumnya ya, bisa kita interpretasikan juga sebagai income atau pendapatan. Jadi kalau misalnya saving rate-nya itu 0,5, itu artinya Anda menyimpan setengah ya, dari pendapatan Anda untuk dijadikan tabungan. Itu maksudnya saving rate 0,5. Nah, di sini ya nantinya kita akan mengetahui bahwasannya an increase in saving rate would lead to higher growth for some time. Jadi kalau ada kenaikan saving rate, maka akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan yang lebih tinggi ya, atau higher growth. Ya. Jadi saving rate yang meningkat tersebut akan menyebabkan growth yang lebih tinggi untuk beberapa waktu. Nah, akibat pertumbuhan yang lebih tinggi tersebut, maka hal ini pada akhirnya akan membuat standar hidup itu akan menjadi lebih tinggi juga. Nah, untuk bisa membahas terkait dengan hubungan saving rate ya, pengaruh saving rate terhadap capital dan output ya. Sebelum ke sana, kita akan pelajari dulu terkait dengan interaksi antara output dan kapital. Nanti setelah kita membahas hubungan antara output dan kapital, maka akan lebih mudah ya untuk bisa melihat bagaimana pengaruh saving rate terhadap kapital dan output. Nah, jadi untuk determination of output ya in the long run, jadi untuk penentuan besar kecilnya output dalam jangka panjang, itu ini sudah kita bahas ya di kuliah-kuliah sebelumnya, bahwasanya ada dua faktor utama yang menentukan besar kecilnya output ya. Yang pertama adalah kapital, kemudian yang kedua adalah labor ya. Nah, berdasarkan long run determination of output, ada dua hubungan ya yang bisa kita simpulkan antara output dan kapital. Nah, hubungan yang pertama adalah jumlah dari kapital itu menentukan jumlah dari output yang diproduksi. Ya. Jadi semakin besar kapital, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi jumlah dari output. Nah, kemudian yang kedua adalah the amount of output determines the amount of saving. Jadi nilai dari output ini menentukan nilai saving ya, karena misalnya untuk saving rate yang sama, katakanlah 0,5, kalau outputnya itu meningkat ya, ini output bisa kita interpretasikan sebagai income. Kalau income ini meningkat, maka dengan rate of saving yang sama, jumlah dari savingnya akan meningkat. Nah,
Dan ini kemudian akan mempengaruhi ya jumlah dari akumulasi kapital dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah jalurnya ya teman-teman. Jadi pertama capital stock itu menentukan berapa output atau income. Ya, jadi jumlah kapital yang ada, yang existing ya, yang ada itu menentukan besar kecilnya output atau income. Kemudian besar kecilnya output dan income ini akan mempengaruhi nilai tabungan. Dan kalau nilai tabungannya itu berubah ya, maka investasi juga akan berubah. Karena apa? Investasi ini bisa didapatkan ya dari dana yang tersedia dari tabungan. Nah, kemudian saving or investment ini akan mempengaruhi perubahan pada capital stock ya. Jadi nanti kapitalnya akan berubah ya, akan berubah naik atau turun, dan nantinya perubahan capital stock ini ya akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi jumlah dari capital stock yang ada. Jadi change in capital stock misalnya meningkat, maka ini ditambahkan dengan existing capital ya atau capital stock yang ada, maka jumlah dari capital stock yang terbaru akan berubah juga. Nah, mari kita lihat pengaruh kapital terhadap output. Nah, pada kuliah sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan determination of output ya. Jadi di bawah asumsi constant return to scale ya, kita dapat menulis hubungan antara output dan capital per workers itu sebagai berikut ya. Jadi jadi output ya, output per workers ya, Y adalah output dan N itu adalah labor ya, jumlah labor. Jadi kalau Y per N bisa kita sebut sebagai output per worker ya, atau jumlah output per satu tenaga kerja ya. Jadi output per worker ini merupakan fungsi dari capital per worker ya. Jadi besar kecilnya output per worker ditentukan oleh nilai dari capital per worker. Nah, ini kan kita dapat dari asumsi constant return to scale ya. Nah, karena kita fokus pada bagaimana peran capital accumulation ya atau akumulasi kapital, jadi kita akan membuat beberapa asumsi sebagai berikut ya. Yang pertama adalah the size of population ya, kemudian the participation rate and the unemployment rate itu kita anggap konstan ya semuanya. Jadi besarnya populasi, kemudian nilai dari participation rate ya, kemudian nilai dari unemployment rate ini kita anggap konstan. Kemudian yang kedua adalah there is no technological progress ya. Jadi kita anggap juga technological progress itu tidak ada ya. Jadi tidak ada perubahan dalam aspek teknologi di sini. Sehingga kalau kita menggunakan dua asumsi tersebut ya, maka kita bisa membuat hubungan antara output dan capital per worker itu dari sisi produksi yang kita bisa tulis sebagai berikut. Jadi di sini kita sudah memasukkan indeks waktu ya, YT. YT itu artinya output pada waktu T ya, atau pada misalnya kalau T adalah sekarang berarti output pada waktu sekarang ya, kalau T. Kemudian kalau T plus 1 berarti ini adalah nilai output satu periode ke depan. Sedangkan kalau T minus 1 ini nilai output satu periode sebelumnya. Jadi kalau T-nya adalah sekarang, YT itu adalah nilai output di periode sekarang. Nah, kita bisa tulis ini ya, output per worker ya, itu adalah fungsi dari capital per worker. Jadi dengan kata lain ya, higher capital per worker ya, kenaikan ya atau capital per worker yang lebih tinggi ya, itu akan meningkatkan output
per worker juga ya. Jadi higher capital ini menyebabkan higher output per worker. Nah, tentu dengan asumsi adanya decreasing return to capital ya. Decreasing returns to capital. Oke, capital per worker semakin meningkat akan meningkatkan output per worker, tapi karena capital per worker ini sifatnya pengaruhnya kepada output ini adalah decreasing returns to capital ya. Jadi nanti semakin meningkat capital, oke, akan semakin meningkatkan output, tetapi nanti ada semakin lama ya kenaikan capital tersebut semakin lama dia akan si outputnya itu kenaikannya akan semakin kecil ya. Jadi itu yang disebut sebagai decreasing return to capital. Nah, the effect of output on capital accumulation. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruh output terhadap akumulasi kapital. Nah, ini ya untuk menurunkan hubungan yang kedua ini, yaitu antara output dan capital accumulation ya, kita akan mulainya dengan dua step atau dua tahap ya, supaya bisa menurunkan hubungan output terhadap akumulasi kapital. Nah, yang pertama kita akan menurunkan hubungan antara output dan investment dulu. Jadi nanti kita turunkan ke investasi dulu, baru nanti ke capital accumulation. Nah, yang kedua adalah we derive the relation between investment and capital accumulation. Setelah itu kita akan turunkan hubungan antara investasi dan akumulasi kapital. Nah, di sini kita akan membuat 3 asumsi ya untuk menurunkan hubungan antara output dan investasi atau investment. Nah, di sini asumsinya adalah the economy is closed ya. Jadi perekonomiannya adalah tertutup ya. Jadi investasi atau I, nilai besar kecilnya investasi itu adalah sama dengan nilai tabungan swasta ya atau private saving. Kita sebutnya S ya. Ini adalah private saving. Sedangkan yang ini adalah public saving ya. Nah, jadi besar kecilnya nilai investasi itu adalah sama dengan private saving ditambah public saving. Public saving itu adalah T minus G ya, atau tax ya, penerimaan pajak dikurangi dengan total belanja pemerintah. Kalau nanti penerimaan pajaknya itu lebih tinggi daripada belanjanya, maka public savingnya itu positif. Ya. Artinya kalau anggaran belanja pemerintah itu surplus, artinya secara publik itu ada tabungan, ada simpanan dari surplus tersebut. Surplus itu adalah ketika posisinya T ini lebih besar daripada G. Nah, sebaliknya kalau posisinya adalah minus ya, misalnya penerimaan pajaknya itu lebih rendah daripada belanjanya, maka public savingnya itu nilainya negatif ya, karena kita defisit. Jadi ini ya investasi itu sama dengan private saving ditambah dengan public saving. Nah, di sini kita akan asumsikan bahwasanya public saving itu equal to 0 ya, atau sama dengan 0. Kita asumsikan bahwasanya pajak itu nilai penerimaannya akan sama dengan belanja pemerintah. Nah, sehingga kalau kita asumsikan seperti ini, maka kita bisa tulis bahwasanya investasi itu sama dengan private saving. Nah, kita asumsikan ya bahwasanya private saving itu adalah besar kecilnya itu ya, nilai dari private saving itu adalah merupakan proporsi terhadap income ya. Jadi besar kecilnya private saving ini ya tergantung dari nilai income ya, sehingga dia proporsional terhadap income. Nah, jadi di sini S yang kecil ini kita sebutnya sebagai saving rate ya. Dia adalah proporsi yang menentukan besar kecilnya private saving ini ya. Nanti misalnya kalau saving rate-nya adalah 0,5, berarti setengah dari income ini akan ditabung ya. Akan menjadi private saving.
kalau saving rate-nya misalnya 0,5. Nah, sehingga kalau kita mengkombinasikan kedua hubungan tersebut, maka kita bisa tulis ya bahwasanya teman-teman perhatikan ini I sama dengan S dan S adalah ini, maka kita bisa tulis seperti ini, yaitu I sama dengan SY ya. Jadi investasi itu sama dengan saving rate dikali dengan income ya. Di sini kita akan memasukkan indeks waktu ya. Kalau kita I-nya adalah indeks waktu pada tahun T, maka Y-nya juga pada tahun T. Karena nanti pada intinya kita akan melihat bagaimana dinamika akumulasi kapital ya. Jadi bagaimana perubahan akumulasi kapital dari waktu ke waktu, sehingga kita perlu memasukkan indeks T di sini. Nah, teman-teman ya, kita akan melihat bagaimana pengaruh output terhadap akumulasi kapital. Nah, tapi sebelum ke sana kita lihat dulu bagaimana investasi ini mempengaruhi akumulasi kapital. Jadi perubahan dari capital stock itu bisa kita tulis seperti ini. Jadi perubahan capital stock bisa kita tulis seperti ini. Jadi K pada satu periode ke depan ya. Jadi kalau T-nya misalnya adalah Januari 2020, maka T plus 1 karena karena kita gunakan tahunan adalah Januari 2021. Nah, ini kalau Januari. Kalau misalnya kalian bisa kalau kalian mau gunakan Desember juga bisa. Berarti ini T-nya adalah Desember. Kalau T-nya adalah Desember 2020, maka T plus 1-nya adalah Desember 2021. Nah, begini ya. Jadi kayak K ini adalah kapital pada satu periode ke depan. Ya. Artinya ya kapital pada satu periode ke depan ini bisa kita tulis adalah sama dengan 1 minus depreciation rate. Ya, ini adalah nilai dari depresiasi. Atau bukan nilai depresiasi ya, tapi ini adalah rate of depreciation. Misalnya rate of depreciation-nya adalah 0,1 ya, berarti kalau ada sebuah kapital itu rate of depreciation-nya itu 0,1, bisa kita artikan bahwasanya nilai dari kapital tersebut itu nilainya menurun 10% pada satu periode ya. Jadi setiap periodenya itu 1% menurunnya ya, itu maksud dari 0,1. Nah, jadi nilai kapital pada satu periode depan itu adalah sama dengan 1 minus depreciation rate dikalikan dengan kapital pada waktu T ya. Pada waktu periode sekarang ya. Jadi ini kalau kita bukakan ini sama dengan KT ya dikurangi dengan depreciation rate ya atau rate of depreciation dikali dengan KT. Nah, jadi dengan 1 minus depreciation rate dikali KT ya, ini kita bisa melihat kira-kira nilai dari kapital pada waktu pada satu periode itu menurunnya berapa. Karena kita ingin melihat nilai kapital pada satu periode ke depan. Jadi kita harus depresiasi dulu nilai kapital sekarang. Sehingga misalnya kalau nilai kapitalnya adalah misalnya adalah 10 ya. Ini kalau kita masukkan berarti ini 1 minus ini rate of depreciation kali dengan KT ya. Kapital pada waktu atau pada periode T. Misalnya T ini adalah periode sekarang ya. Berarti kita bisa tulis ini kan kalau kita buka ini sama dengan nilai kapital pada periode sekarang dikurangi dengan depresiasinya ya, rate of depreciation-nya dikalikan dengan besar kecilnya kapital pada periode sekarang. Misalnya depresiasinya adalah 0,1, berarti kita bisa mengetahui berapa sih nilai kapital itu terdepresiasi pada satu periodenya itu berapa, bisa kita gunakan rumus ini ya. Jadi ini setelah kita buka berarti ini adalah 10 dikurangi dengan 0,1 dikali dengan 10.
nanti kita akan mengetahui ya berapa nilai dari kapital pada waktu T setelah dikurangkan dengan depresiasi dari kapital tersebut. Ya, ini kan sama dengan 10 dikurangi 10 dikurangi dengan 10% dari 10 tersebut. Ya. Jadi kita sudah nanti dengan ini kita mendapatkan berapa sih nilai dari kapital pada waktu T setelah dikurangkan dengan tingkat depresiasinya. Nah, setelah itu kita tambahkan berapa nilai besar kecilnya investasi pada waktu T. Ya, jadi nilai kapital satu periode ke depan itu adalah nilai kapital sekarang yang sudah kita masukkan depresiasi, ya. Depresiasinya berapa ya pada periode sekarang, ya. Jadi menurunnya berapa sih nilai kapital untuk periode sekarang ini, ya, supaya kita bisa mengetahui nilainya di periode ke depan. Nah, kemudian ditambahkan dengan investasi yang ada di periode sekarang itu berapa. Jadi depresiasi kapital ditambahkan dengan investasi, kita akan mengetahui berapa nilai kapital pada waktu pada satu periode ke depan. Nah, kalau kita kombinasikan ya antara hubungan output terhadap investasi ya, yaitu sebelumnya kita tahu bahwasanya hubungan output terhadap investasi adalah seperti ini. Investasi pada periode T itu adalah sama dengan saving rate dikalikan dengan output ya atau income pada waktu T. Kemudian kalau ini kita kombinasikan ya dengan hubungan antara investment to capital accumulation yang ini. Jadi yang ini kita kombinasikan dengan yang ini, maka kita akan memperoleh persamaan seperti ini. Nah, ini dari mana didapatkannya ya? Jadi yang I ini atau nilai investasi pada waktu T atau periode sekarang ini kita ganti dengan ini. Ya, sehingga sekarang menjadi seperti ini. SYT ya. Kemudian karena kita ingin menyatakannya pada dengan satuan per workers, maka masing-masing di ruas kiri maupun ruas kanan kita bagi dengan jumlah dari labor ya, atau N besar di sini. Nah, sekarang kita akan memperoleh bagaimana hubungan ya antara output terhadap akumulasi kapital, yaitu yang ini. Nah, kemudian kita tulis ulang ya yang sebelumnya, yaitu nilai capital per worker pada satu periode ke depan ya itu sama dengan 1 minus depreciation rate ya, kemudian dikali dengan nilai kapital pada periode sekarang, kemudian ditambah dengan saving rate dikali dengan nilai income atau output pada periode sekarang. Nah, ini masing-masing dibagi dengan total labor ya, sehingga kita bisa menyatakannya dalam satuan per worker. Nah, rekan-rekan di sini sebelumnya yang N ini kenapa kita nggak tambahkan indeks waktu di bawahnya ya? Ini karena sebelumnya kita sudah mengasumsikan bahwasanya N itu tetap. Jadi jumlahnya itu dari T, kemudian T plus 1, T plus 2, itu tidak berubah ya, atau konstan. Sehingga kita tidak perlu memasukkan indeks T ya. Karena NT, NT plus 1, NT plus 2, NT plus 3, itu nilainya sama saja. Nah, beda dengan K ya. K itu nilai kapital pada waktu sekarang itu berbeda dengan nilai kapital pada waktu T plus 1, T plus 2, T plus 3, dan seterusnya. Begitu juga dengan output ya. Nah, sekarang kita akan melakukan penyederhanaan ya, supaya kita bisa melihat bagaimana sih perubahan kapital ya. Dari waktu ke waktu itu perubahannya bagaimana. Nah, dengan menyederhanakan ini ya, kita akan bisa memperoleh persamaan yang ini.
Nah, ini dari mana? Ya, kalian bisa sederhanakan ya. Jadi ini kita bisa sederhanakan. Jadi dibuka saja yang ini ya, 1 minus depreciation rate-nya ini dibuka. Jadi jadinya seperti ini. KT plus 1 itu per N. Ini yang ini kan satu min depreciation rate. KT ini kan dibagi N ya. Kemudian plus saving rate bagi N. Nah, ini kalau dibuka, maka nanti kalau dibuka akan seperti ini bentuknya. Jadi ini saya tulis ulang. Ini 1 dikali KT berarti KT. Kemudian min depreciation rate dikalikan KT. Jadinya seperti ini. Nah, ini kita bagi per N. Kemudian ini saya tulis ulang. Nah, ini yang per N ini, yang bagian ini kan bisa kita tulis seperti ini. Ini per N, ini per N ya. Sehingga kalau yang yang bagian ini ya, ini pindah ruas ya, maka jadinya dia akan seperti ini. Jadinya minus KT per N ya, karena yang ini pindah ruas ke kiri. Kemudian yang minus depreciation rate KT ini dipindahkan ke belakang ya, yang ini di depan. Jadi ditulis seperti ini. Nah, sekarang ya dengan bentuk seperti ini kita bisa interpretasikan persamaan ini ya, bahwasannya yang ruas kiri ini merupakan change in capital ya, perubahan capital stock. Capital stock tapi satuannya per worker. Kenapa perubahan capital stock? Karena di sini kita lihat bahwasannya capital per worker pada periode besok itu dikurangi dengan periode sekarang ya. Jadi ini adalah perubahan ya, mengukur berapa sih perubahan capital stock pada satu periode ke depan, yaitu sama dengan nilai capital stock pada periode ke depan itu dibagi N dikurangi dengan nilai capital pada periode sekarang ya, atau T dibagi dengan total labor ya. Sehingga ini kita bisa sebut sebagai perubahan capital stock per worker pada periode ke depan, pada satu periode ke depan, karena T plus 1 ya. Jadi kalau ditanya berapa delta KT plus 1 per N, ini Anda bisa dapatkan dengan cara seperti ini, yaitu nilai kapital pada periode ke depan itu dibagi dengan total labor ya, karena ini satuannya per worker, dikurangi dengan nilai kapital pada periode T dibagi dengan N. Nah, sehingga yang left side ini kita sebut sebagai the change in capital stock per worker. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah total saving ya. Ini dengan ini Anda nanti akan mendapatkan S besar per N atau private saving per worker ya. Kita sebut saja saving per worker ya. Kenapa? Karena saving per worker itu ingat didapatkan dari ini. Jadi ingat ya, yang sebelumnya kita itu menuliskan persamaan bahwasanya saving itu adalah proporsional terhadap income. Sehingga kalau kita tuliskan saving per worker, maka yang kanan juga per worker ya. Sehingga ini adalah total saving ya. Jadi ini adalah total saving per worker. Yang ini kita sebutnya sebagai total saving per worker dikurangi dengan depreciation. Kenapa dikurangi dengan tingkat depresiasi? Dikurangi jumlah depresiasi. Karena jumlah depresiasi itu bisa kita dapatkan dengan depreciation rate dikalikan dengan jumlah kapitalnya. Jadi kalau kapital ini sudah ada subscript T per N, maka di sini kita bisa memperoleh nilai ya. Jadi nilai depresiasi ya, nilai depresiasi pada waktu
nilai depresiasi kapital pada waktu T untuk per workernya. Sehingga yang sebelah kanan ini adalah total dari depresiasi per worker. Nah, sehingga kita bisa interpretasikan yang ini adalah total saving per worker dikurangi dengan total nilai depresiasi per worker. Depresiasi dari apa? Depresiasi dari kapital ya. Nah, berdasarkan persamaan ini ya kita bisa interpretasikan ya bahwasanya kalau nilai tabungan per worker ini lebih besar ya daripada nilai depresiasinya ya, yang ini ya. Maka apa? Maka perubahan kapital itu akan positif. Maka yang ini akan positif. Sedangkan kalau nilai tabungan lebih kecil daripada nilai depresiasi, maka perubahan kapitalnya akan negatif. Jadi ya teman-teman ingat ya, perhatikan bahwasanya tadi kita tahu bahwasanya hubungan output per worker itu merupakan ya, jadi output per worker ini merupakan fungsi dari kapital per worker. Ya. Jadi kalau dia perubahannya positif, ya kapital per workernya ini perubahannya positif, artinya kapital per worker pada T plus 1 itu lebih tinggi dibandingkan nilai kapital pada waktu T, maka yang ini artinya meningkat, sehingga kalau ini meningkat, maka output per workernya juga akan meningkat. Nah, supaya ini meningkat, ini harus positif ya. Dan kalau ini positif, artinya nilai dari saving itu harus lebih besar daripada nilai depresiasinya. Nah, tapi ingat ya, walaupun capital per worker ini terus meningkat, yang akan mengakibatkan Y per N ini terus meningkat, tapi karena capital per worker ini sifatnya adalah decreasing return to capital, sehingga peningkatan Y per N-nya itu nanti semakin kecil, ya, hingga nantinya akan sama dengan 0 ya. Nah, persamaan ini ya pada intinya adalah membicarakan hubungan antara output terhadap kapital ya. Jadi terhadap kapital ini. Jadi dengan persamaan ini kita bisa mengetahui ya bagaimana ketika output itu berubah pengaruhnya bagaimana terhadap kapital. Nah, pada dasarnya ya persamaan ini adalah menunjukkan bagaimana pengaruh output terhadap akumulasi kapital ya. Kalau outputnya ini berubah membesar ya, artinya ya untuk saving rate yang sama, kalau YT-nya ini berubah atau menjadi besar, maka total ini akan menjadi besar juga. Dan kalau ini menjadi besar totalnya, maka kalau ini posisinya lebih besar daripada yang depresiasi ini, maka change in capital stock per worker juga akan positif. Artinya, nilai kapital pada T plus 1 ini akan lebih besar daripada nilai kapital pada waktu